Ekspedisi kali ini kami akan kembali ke perarian Nusa Penida. Lebih tepatnya, kami akan menuju spot Batu Aba, sarang para monster giant traveling. Kami kembali untuk mencoba menuntaskan perburuan GT yang masih belum berhasil kami dapatkan. Berharap kali ini kami bisa menaikkan ikan yang ganas ini. Tapi meskipun tidak, kami siap dengan segala konsekuensinya. Trip kali ini juga kami persiapkan dengan banyak hal, dari mulai mencari info dari kapten sampai bertanya kepada expert. Bukan hanya popping, dalam ekspedisi kali ini juga kami mencoba untuk jigging dan bermain teknik lainnya. Kalau mau mancing ke daerah Nusa Penida itu, kalau mau jigging itu bagusnya manda 1. Dari Purnama manda 1, manda 2, manda 3 sampai paling manda 5 aja. Jigging targetnya ruby snapper sama Trisi Aju, kadang-kadang juga AJ. Kalau popping untuk popping ke Swana itu tetap sama manda muda juga. Kalau yang paling bagus itu bulan November, Desember itu nyampur. Popping, jigging, mandas, pakai umpan hidup. Itu yang biasanya rame. Alright guys, video kali ini adalah video yang akan sedikit panjang. Kenapa? Karena video ini adalah video balas dendam untuk nyari Mama GT di perairan Nusa Penida. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu. Waktu pertama kali kita nyari Mama GT di daerah perairan Nusa Penida, videonya ada di sini. Nah, karena waktu itu kita boncos nggak dapet, jadi kita nyari banyak informasi, mulai dari tanya kapten sampai kita tanya ke pro angler. Ada pro angler dari Karangasem namanya Tong Tio, beliau juga salah satu lure maker. Jadi kita banyak bikin tanya informasi di sana, termasuk juga tanya kapten tentang bagaimana mancing dasaran, bulan-bulannya yang bagus dan lain sebagainya. So kalian make sure tonton sampai akhir karena di video ini akan banyak informasi yang bisa kalian dapat. Well, good morning everyone. Balik lagi bareng kita Double G Fishing Expedition. Ada aku dan Agus di belakang kamera. Hari ini kita udah sampai di spot lagi. Kita ada di spot Swana. Sebenarnya hari ini kita mau main popping, tapi karena ini momen pagi kita mau coba jigging dulu, mungkin beberapa kali drift di sini. Nanti kalau misalnya nggak ada, hopefully ada jiggingnya kita dapat. Habis itu ntar kita langsung lanjut popping dan mungkin nanti ada main UL juga pelan-pelan. So keep watching. Right, kita baru selesai prepare. Agus masih pasang-pasang hook. Aku mau coba turun duluan untuk mulai di sini dengan tadi di kalau nggak salah sekitar kedalaman 100 berapa? 190 200. Kiri kanan pada nih? Ini. Lanjut ntar aku rekam dulu. Oke, first drop of the day. Kita turun sampai ke 200, 190. Alright guys. Duduk aja lah. Duduk aja guys. Hah? Dingin men? Hah? Dingin? Jangan lemah katanya guys. Ayo. Udah lama nggak jogging, kaku lagi jogging lo. Anglernya kedinginan men. Anglernya kedinginan guys. Kompresi.
Strike guys. Ya. Ya. Strike guys. First drop guys. Paham men. Lost your core. Paham pagi men. Watch your back. Wah. First drop, first drop. First drop. Langsung dihajar guys. Cuma Paham terus. aju guys. Oke, tadi aku turun di sekitar 190. Terus langsung dihajar. Wah, minta. Ayo, jangan dikenor. Pam. Men, kita udah gak jigging berapa lama men? Kawain kamu sama Pak Yan. Aduh. Mas, ini Umar datang sini. Umar datang sini. Turun. Ah! Terus dekompresi ya. Kok diam men? Ayo men. Ngomong lah men. Saya tertatih-tatih men. Color men. Agar men. Oh, besar. Ini besar guys. Nah. Udah. Berani. Udah, pas men. Wow. Apa itu guys? Alright guys. Pagi ini drifting pertama. Tadi kita langsung dapat. Belum pemanasan, belum apa-apa. Langsung dapat ruby besar ya. Wow. Ini guys. Besar. Oke. Mantap, sekarang giliran Agus. Drifting kedua. Oke, pushing. Oke guys, tadi aku habis bersihin ikannya. Terus habis itu bersihin beberapa besarakan yang merah-merah di bawah itu. Agus lagi nyoba drop kedua. Gantian. Let's go, man. Yang ada men. Beda jalurnya men.
Ya, Sigin pagi-pagi itu udah curi start duluan kan ya. Aku masih prepare segala macam. Emang sih kita memang bikin aturan kayak nggak sih aturan sih, bikin apa namanya SOP. SOP yang ngeri banget sih. Ya supaya bisa kita saling record, saling support juga di pas kita main mancing itu. Jadi Sigin dulu mancing, terus aku pegang kamera. Jadi momennya asik banget sih. Pagi itu harus bagus, harus kenceng. Itu kalau nggak salah jam berapa ya? Setengah 6, jam 6 ya, sekitar jam 6 gitu ya. Sekitar jam 6 udah prepare sebelumnya, terus sekali turun jig, kocok, 2 kali turun, maksudnya 2 kali ulur gitu. Langsung strike dia. Gila. Strike-nya itu nggak main-main, lagi babon gede banget lah. Terus ya kelihatan sih dari gaya tariknya itu, lower back-nya dia tuh kayak udah mulai kena nih. Ini ciri-ciri pemancing kurang dia tuh dekompresi man, serius tuh. Ciri-ciri tuh kurang gini men, apa sih, di stretching dulu ya, olahraga dulu ya, sebelum pemanasan dulu lah sebelum kamu strike nih. Cuman kita nggak tahu ya, kan kita nyoba-nyoba tuh di awal tuh ya, nggak tahu juga kena juga itu segede banget. Jadi tipsnya sebelum ya kalau udah lama nggak jigging itu stretching dulu lah sebelum kita turunin jig gitu. Minimal peregangan untuk lower back atau bicep gitu kan. Kau nih kurang gym komen. Rusak nih. Tadi seminggu, hampir 2 minggu nih masih kram tangannya nih. Ini sekarang nggak tahu masih bisa aku nggak dipakai. Batu apa? Tergantung arah harusnya. Kalau batu apa? Mana bilangnya? Batu 2 kan? Batu 2. Pulau lagi 1 kan yang ada lubangnya. Kalau arus dari sini ya. Kalau dari sini ke sana, biasanya dia makannya itu di perbatasan arus. Ini batu 2, di sini bisa makan. Sampai sekitar berapa ratus meter ke sana. Pokoknya perbatasan arus. Tapi kalau arusnya agak mereng ke tengah kurang. Agak mereng menjauh ke dari pulau-pulau itu, agak ke sini dia. Nah, kita biasanya parkirnya itu antara garis arus sama daerah flatnya, lempar ke sana. Nah, kalau arusnya itu misalnya dia keras, agak belok, dia agak ke dalam sini, bukan menjauh, agak ke dalam. Biasanya di antara 2 batu itu sama pulau gede itu arusnya masuk dari sini dia. Nah, di tengah-tengahnya ini juga sering strike. Kalau arusnya keluar sampai dari sini loh. Kalau keluar sampai keluar, kalau dia agak ke tengah, arusnya dari sini tidak mau keluar ya. Karena kan dia ke sana. Kalau dia ke sini agak belok dikit, pokoknya beda berapa derajat aja itu sih. Beda berapa derajat keluar arusnya di antara dua pulau kecil sama pulau yang agak gini itu, di sananya itu sering strike di situ. Nah, di sela-sela pulaunya itu sering strike. Itu gede-gede sering di sana. Terus kalau arusnya kebalik bisa di sisi dalam di daerah flatnya itu. Terus bisa kalau arusnya kebalik ke sana, apalagi kalau arusnya kencang ya. Kencang itu biasanya kencangnya bagus, biasanya arusnya itu keluar dari pulaunya yang ada lubang itu. Ada lubang tuh keluar bentuk garis sampai, pernah lihat gitu? Pernah? Antara di sini keluar lagi di antara selain pulau sama di lubangnya itu kan keluar dia keras itu. Nah, itu biasanya kita mainnya di sini, dia di sini flat, di sini lubang kan. Keluar ini biasanya di sini zona makannya. Kalau enggak di sini, kadang-kadang agak pelan di sini harusnya keluar, kita bisa masuk di sini, di selanya lagi 1. Nah, itu poin-poin yang paling sering makan biasanya. Pokoknya karena GT itu senang embus dia, kadang-kadang dia senang dia makannya itu di antara perbatasan arus keras sama pelan ya. Antara batas-batasnya itu. Yang saya pernah dapat banyak itu waktu arusnya bagus sama Pak TJ 10 itu pas di samping lubangnya itu. Jigging juga di sana. Ya, untuk popping kita pakai umpan yang namanya popper ya, atau bisa dibilang juga cager. Dia biasanya kalau dimainkan itu ada splash air, ada gelembung udara, tergantung cara teknik kita memainkannya. Jadi ini karena targetnya top water. Ikan-ikan top water seperti GT, mungkin tenggiri, barakuda, bahkan bisa seperti tuna, mungkin mahi-mahi kadang-kadang. Pokoknya ikan yang sering main di permukaan dia. Ada jenisnya yang juga semacam popper dive popper seperti ini, dia
namanya dive tuh dia muncul ke permukaan kayak nyelam gitu dia, kayak orang dive. Ini mainnya agak lambat, agak slow aja dikit, dia bisa dive seperti itu. Kalau yang ini bisa dihentak-hentak, kayak pakai swing yang pendek, keras, ataupun kita ayun panjang bisa dia keluar bubble kadang-kadang. Bubble itu semacam gelembung-gelembung air gitu. Yo, oke. Nanti kita udah beres jigging, dapat satu, Saleh. Sekarang kita menuju spot popping, seputaran Batu Abah. Karena tadi arusnya sudah mulai kendor di daerah Suwana, jadi kita ambil ke arah popping sekarang. Popper pakai popper dari Alaska 80 gram. Warna hitam. Hook pakai Honor size kalau nggak salah ini size 4 ya, per 0. Airnya hangat, banyak ada burung-burung juga sini, sepertinya ada makanannya juga nih. Semoga aja ada beberapa strike di sini. Kita mau arah ke batu-batu ini. Oke. Really nice. Wih. Gerimis ya? Gerimis? Ternyata main popping itu pegel guys. Oke, man. Sedikit gerimis guys. Oke lah. Gerimis tidak menyurutkan semangat kita. Gas. Alright. Kita di tengah-tengah antara dua belah batu, guys. Hopefully di sini ada lagi. Alright, aku masih dengan main jigging. Pangah di belakang, Kapten. Coba popping lagi. Agus kayaknya juga nyoba popping lagi. So, let's go. Semoga ada with the view. Oh, sorry. Jadi gitu guys. Waktu ini ada teman kita popping, sok-sokan mau berdiri di air yang choppy kayak gini. Yam. Langsung dia mau putar-putar sama kayak Anyos tuh. Helikopter. Untung nggak tenggelam alatnya dia juga. Nih mancing santai sambil duduk, ya kan? Ya atas bawah kita baik kan ini. Pas bawah ini kita godan. Hari ini kita masih tetap aja belum dapet ikan jitingnya, meskipun kita udah belajar banyak, mencari informasi juga banyak segala macam, tapi sukalah fishing. So, kenapa kita bisa boncos atau belum dapat juga untuk mama jitingnya? Karena hari ini kita bisa dibilang arusnya sih. Kita salah satu faktornya adalah arus. Arus pagi-pagi setelah main kita jigging, kita ke sana sebenarnya arus bisa dipakai main. Arusnya oke sebenarnya, cuma arah arusnya yang narik kita jauh dari pulau. Itu adalah salah satu faktor untuk main di Batu Abah. Kalau arusnya narik keluar, biasanya gitu jarang makan di sana. Gitu. Dan menuju siang itu lebih kacau arusnya. Gelombang datang, angin juga lebih kencang.
Jadi kita cuma main popping itu sampai jam 12 aja kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sampai sekitar jam 12 sore, ya jam 12 siang. Habis itu disambung main ringan-ringan aja. So it's okay lah guys, meskipun kita nggak dapet GT-nya kali ini, kita akan coba cari di kesempatan selanjutnya. Beralih sedikit main ringan, karena tadi popping nggak ada yang makan. Jadi kita main ringan dulu. Arusnya sudah mulai kendor soalnya. Agus pakai UL jig, aku coba pakai umpan dulu lah. Hopefully kita nyari ikan-ikan mama suka guys. Oke, wah dia di tempat teduh, licik. Oke, kita pasang umpan dulu guys. Kita pasang umpan dulu. Umpannya beku guys. Anyway, aku pakai joran Takumi di sini. Joran Takumi. Ini joran murah, tapi kita lihat akan menaikkan ikan apa dia. Yang Asahi dipakai sama Agus. Aku pakai Takumi. Kita tes di laut. Perairan Nusa Penida. Main ringan-ringan. Apakah akan makan umpan atau akan makan jig? Kita lihat. Oh, strike. Oh, ini guys. Oh, ternyata tongkol iris guys. Pakai hook apa, men? Pakai hooknya punyanya. Oh, ada. Punyanya apa namanya? Asahi. Wah. Kok Asahi koloni. Wah. Wah. Wah, ada. Asli nih ikan nih, asli nih. Ini guys yang kalian nanya test field. Ini aku test field, dapat ikan. Aku ganti deh. Agus ganti. Oh. Yang pasti-pasti aja. Ada. Wah, isi dua jangki. Jangki moncong. Isi dua guys. Ini dia ikan konsumsi. Ikan sayur. The real ikan konsumsi. Karena nanti kita akan bakar ini. Asik nih. Oh. Jangki. Di situ men, di tempatmu. Weh, turun. Jangki guys. Oh, ini pakai joran Takumi aku pakai. Yuk, kita sekarang ubah setup jadi mandas ringan pakai set tackle UL. Cari ikan sayur emperor. Untung kita bawa tongkol iris, tongkol. Hahaha, double strike. Tarikan jangki nih men. Ya. Ini baru mancing nih. Ya, beralih dia mancing ringan dia. Mancing ringan. Wih, bergetar.
Bergetar, berderik. Satu umpan satu ikan. Satu umpan, satu ikan. Umpan apa? Oh, lepas satunya. Tongkol busuk. Keren. Tuh guys. Wih, mantap. Split Slip Emperor. Atau jangki. Nggak bisa dia megang. Itu dia megang. Mana ikannya mana? apa mana giginya rangap. Senggang nih mana-mana. Ya. Oi, Oi, ini dia guys. Oi, lepas dong. Men, target kita kerapu merah, men. Target kita kerapu merah ya. Kalau misalkan dapat, wah itu jackpot tuh. Oh, satu, jangki dua men, isi dua men, isi dua guys. Dia dapat pogot lagi tuh. Weh, menang gue men, weh, kerapu. Ini yang kita cari. Weh, menang. Wah, anjir. Mantap sekali, men. Mantap, finally. Kerapu merah. Finish. Goyang. Apa lagi? Gimana? Gua pegang lagi. Apa giginya gede no? Ah. Aduh, goyang-goyang. Wah, dia makan sesuatu. Oke, fishing men. Kita cuman dapat pagi hari itu strike ruby sniper si Sale, terus pooping kita udah coba 100.000 kali pelemparan juga belum ada karena ya seperti yang bilang Sale tadi arusnya kurang mendukung. Dan terakhir kita coba UL, kita dapat ikan sayur, jangki, dan salah satu ya ada maskotnya kita nih, kerapu merah nih. Kita dapat tuh, tadinya kita ada kayak challenge yang dapatin kerapu merah di spot jangki ini, dia gratis bayar jukung. Aku dapatnya, aku juaranya nih. Si Saleh kemarin traktir jukung terus full sama dia tuh. So untuk berikutnya ini ada tayangan ilmu-ilmu penting dari pro angler, salah satu pro angler di Bali, Tong Tio, dan dia juga seorang lure maker dan Alaska. So ini videonya ini penting banget buat kalian yang baru-baru mau popping. Kalian bisa denger, mungkin dari awal tadi juga ada beberapa cuplikan, dan ini lebih lengkapnya lagi kalian bisa denger. So tonton sampai habis, jangan sampai kelewatan. Informasinya luar biasa, daging semua. Kalau untuk jenis-jenis yang stick bite itu ada stick bite namanya stick bite floating, ada stick bite sinking. Kalau floating biasanya dipakai untuk air-air flat yang arusnya agak pelan, itu lebih gampang dia mainkan. Kalau untuk arus keras lebih agak susah mainkan untuk stick bite floating. Terus stick bite floating itu kan dia mainnya permukaan, dia gerakannya kita usahakan memainkannya itu untuk seperti ikan yang agak terluka gitu. Dia ada semacam injure fish, karena umumnya predator itu lebih tertrigger untuk menyerang mangsa yang terluka kan biasanya daripada ikan segar. Itu insting predator seperti itu. Ya sama kayak singa itu ngejarnya pasti ya rusa yang kecil, rusa yang lemah, semacam itulah. Nah untuk sinkingnya biasanya ini sering dipakai kalau arusnya pas sedang kenceng gitu. Kita mainkan koper kan berat.
ngecangnya itu perlu tenaga, terus splashnya juga kalau arus keras beriak itu nggak terlalu kelihatan splashnya. Jadi dia floating juga nggak terlalu kelihatan. Jadi ini dia bergeraknya itu under surface ya, sedikit under surface, mungkin setengah meter, 1 meter gitu di bawah permukaan. Jadi di bawah riak, jadi lebih terlihat dia dengan mangsa. Jadi ikan itu kan lihatnya dari bawah ya. Jadi kadang-kadang kita angler juga milih warna apa-apa itu sebetulnya sih selera ya. Karena sebagian besar sebetulnya kadang-kadang bisa dibilang ikan katanya butuh warna kan. Nah, jadi kadang-kadang ada yang kenapa warna hitam kan nggak kelihatan. Ya kalau anglernya lihat ya nggak kelihatan. Tapi kan yang makan itu bukan anglernya. Yang makan itu targetnya ikannya. Jadi saya malah senang warna gelap. Karena ikan lihat ke atas, langit cenderung terang. Jadi lebih kelihatan justru warna hitam daripada warna putih. Kalau langitnya lagi kayak gini, mendung ini putih malah sama kayak latar belakangnya. Jadi ikannya lihat malah putih-putih sama, nggak terlalu kelihatan, malah hitam yang lebih kelihatan gitu. Gitu. Kadang-kadang orang salahnya di sana. Kadang juga untuk casting apa-apa, popper apa-apa itu adrenalinnya kan tinggi dia. Jadi sering kesalahan angler itu terutama kalau ikannya mau nyambar, dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu ada ikan mau nyambar, dikejar tuh misalnya ada gitu. Kesalahan utamanya dia mengubah gerakan, biasanya instingnya pemancing itu pasti bukan dipelanin. Pas kita ngerain umpan dikejar kan. Dia pinginnya ikannya itu biar kena nyambarnya, dipelanin kan. Nah, itu sering kesalahannya. Itu salah. Kenapa? Karena instingnya biar gampang kena gitu loh. Sebetulnya itu nggak ada istilahnya misalnya tikus dikejar mangsa itu tikusnya tambah pelan lari, nggak ada itu. Pasti tikusnya tambah kabur dia. Nah, jadi kucingnya juga berpikir kalau ngerem ini mangsa saya kok galak gitu. Bukan takut, jadinya dia malah bisa nggak jadi makan. Justru dikencengin atau mainnya tetap aja. Itu sering terjadi itu karena kita refleksnya pasti pelanin biar dimakan gitu. Itu simple sih, cuma sering terjadi itu sama yang pemula. Seperti itu simple saja. Kita harus menyesuaikan insting predator itu gimana gitu. Jadi sama dengan ikan cedera kita gerakin biar kayak cedera, itu insting predator kan menyerang yang lemah itu loh. Jadi targetnya lebih lemah itu. Sama juga itu kalau namanya mangsa dia pasti takut kan kalau sudah dekat. Nah gitu. Dan puping itu bisa nyambernya sampai berkali-kali. Tergantung kalau memang dia lagi galak sekali itu belum kena misalnya. Terutama belum kena ya umpannya itu bisa nyambernya sampai berkali-kali, 5 kali gitu saya pernah. Sampai dekat sekali pun pernah. Nah itu sensasinya di sana dia ledakannya itu. Terus gimana lagi? Oke, selain tentang jenis-jenis popper kita bicara juga tentang namanya ada orang istilahnya yang balan tackle atau gimana itu mungkin banyak lah ada orang nyebutnya. Itu sebetulnya dimulai dari lure ya. Misalnya ini popper 80 gram atau itu biasanya tergantung yang bikin ya. Disesuaikan dia hook yang dipakai. Misalnya 80 gram kalau saya pribadi, umpan saya ini Alaska ini dia cocoknya pakai 40. Kalau 60 gram 3/0 gitu. Jadi kalau terlalu besar nanti kan ini ada daya apung. Untuk popper dia kan floating lure dia. Kalau terlalu besar nanti tenggelam, actionnya tidak bagus. Itu termasuk balan tackle. Terus disesuaikan juga dengan leadernya. Leadernya biasanya kalau 80 gram itu namanya, kalau kita bicara kelas medium ya, 80 gram kelas medium popping namanya. Itu mungkin pakai PE 4 sampai PE 6. Ya leadernya itu biasanya lebih dari kekuatan PE kan. Leader itu fungsinya kan sebetulnya namanya leader itu namanya ada di leader itu kan kita pakai mono kadang-kadang untuk popping biar lebih lemes. Nah itu namanya kan leader itu shock absorber. Jadi peredam kejut. Selain drag yang di reel itu juga sebetulnya peredam kejut. Jadi penahan impact. Sama rod itu juga sebetulnya ada bandnya kan, yang ada yang hard, ada yang soft. Itu sebetulnya peredam kejut juga. Menurut saya itu peredam kejut, menahan hentakan. Kenapa? Karena popping itu hantaman makannya dekat tuh menghentaknya luar biasa keras.
Jadi kita meredam kejutnya itu pertama, terus baru ada tension line namanya, talinya tegang kan. Nah kalau tidak diredam kejutnya itu biasanya hooknya itu gampang melar biasanya. Nah, jadi itu harus disesuaikan, leadernya berapa le, misalnya PE4 pakai leader sampai 80 sampai di atas ya kekuatannya, biasanya leadernya sampai 100 gitu. Kalau PE6 kita bisa pakai sampai 120 mungkin lebih, itu leader gede enggak apa-apa kalau masalah main top water ya, casting ya. Lain dengan jigging, dia perlu tahanan air ke bawah, itu beda kan. Jadi itu disesuaikan, misalnya panjang rod kan kita tahu rata-rata panjang rod popping itu antara 78, 77, 8 sampai 8 koma gitu, tergantung lure-nya. Ada yang tipe soft apa-apa itu kan ada di rod itu ada dia ideal wig untuk lure juga. Nah itu disesuaikan. Juga reelnya, kapasitasnya, kalau kelas medium misalnya dari 8.000, misalnya dari 8.000 itu di kapasitas PE-nya biar bisa ya minimal 200 meter. Namanya penyesuaian, makanya orang bilang itu balance tackle. Disesuaikan dengan reel, disesuaikan dengan line, disesuaikan dengan lure. Nah itu biar dia jadinya maksimal lah, kita castingnya bisa jauh. Misalnya kalau line-nya kegedean, lure kecil kan nggak bisa maksimal kita. Castingnya, mainnya juga nggak bisa maksimal. Itu namanya balance tackle. Terus penyesuaian juga dengan drag. Dan drag seperti itu ya karena kenapa ada drag itu sebetulnya itu kan teknik rem ya namanya. Ya ada namanya setting drag awal itu untuk kita strike kan. Itu setting drag awal namanya. Itu sebetulnya menyesuaikan dengan hentakannya itu biar bisa pas dihentak dia tali ngulur kan gitu. Kalau nggak ada ngulurnya sama sekali itu gimana ya? Mungkin analoginya kalau bro misalnya berdiri jalan dikit ketabrak motor, mobil biar pelan pun jalan, kalau dia pung gitu berlawanan itu hentakannya keras, tapi kalau kita ngikut tuh pelan dia. Kalau kita searah itu kan atau ngulur itu pelan dia jadinya. Sama dengan kita kekuatan tali 5 lib, kasih beban 5 lib digantung gini, kalau tensionnya tetap itu dia enggak putus. Coba batunya itu diangkat, bebannya itu dilepas mendadak, ada hentakan putus ini yang 5 lib ini dengan beban yang sama. Nah itu menahan impactnya itu. Jadi kekuatan dragnya itu disetting, misalnya kekuatan talinya 10 kilo ya paling settingnya 50% ke bawah, karena impactnya itu nanti besar sekali dia. Kalau kita settingnya terlalu dekat 70%, 80% kekuatan tali, itu kemungkinan dia breaknya itu gede dia. Jadi settingnya biasanya di bawah itu daripada 50%. Nah lain kalau nanti kita fight, talinya sudah istilahnya ada tension, tegang, yang saya bilang tadi yang menggantung gitu ya, itu kan bebannya itu bukan enggak ada impact ya, menggantung seperti itu baru boleh dikencengin di saat fight. Nah makanya kalau di popping, kalau menurut saya itu gimana kita menjaga tension talinya itu tetap. Jadi tidak ada istilah sempat ikannya menghentak. Nah, jadi kemungkinan putus atau apa itu atau lepas hook dari ikan tuh lebih kecil dia. Karena dia tidak ada momen hentak. Jadi kadang-kadang ikan ikut tuh harus kita cepat gulung. Gimana biar tensionnya dia tetap. Jadi dia tidak ada kemungkinan menghentak. Nah, makanya kayak amberjack misalnya kita jigging itu, dia sering ikut mendadak turun, tidak terasa putus. Nah itu dia bikin impact itu. Ah iya, makanya amberjack itu pintar bikin impact. Makanya amberjack sering mutusin tali itu karena dia bikin impact. Jadi bukan tarikannya aja yang luar biasa, karena dia ngendorin tali terus dia bikin impact. Sama kita kayak mutusin tali, tarik gini, biarpun kita kuat susah putus. Coba kayak begini, cepat gitu, putus dia. Nah, itu. Jadi meminimalkan impact, makanya kita harus tensionnya itu dijaga. Nah kita dibantu dengan reel namanya, menjaga tension itu. Kalau terlalu kencang dia ngelur dragnya. Terus ada rodnya yang bisa bend ya, sama ada shock absorber di leader itu. Makanya tulisannya kan ada shock absorber gitu kan di leader itu, penahan hentaknya. Nah, terus selain balance tackle untuk alat ya, itu juga ada faktor manusianya. Jadi disesuaikan, kadang-kadang kalau orangnya pendek kecil gitu misalnya, kalau rodnya terlalu kaku heavy itu dia agak susah pakainya kadang-kadang. Jadi harus memang pemilihan rod untuk popping itu
agak lebih susah ya untuk casting itu, sama dia harus disesuaikan sama orangnya. Dia nyamannya berapa harus nyoba dia memang. Jadi ada yang pakai teknik power dia ngelemparnya, ada pakai teknik pecut gitu, ngayun gitu. Itu harus memang disesuaikan. Juga orang kadang-kadang ada yang suka castingnya dia pegang leader, ada. Kalau dia suka pegang leader biasanya leadernya dia lebih panjang deh, bisa masuk ke reel ya. Ada yang suka pakai pegang PE gitu kan, tergantung itu habit itu. Terus ada ya macam-macam lah, ada yang pakai sweeper langsung, ada yang ikat langsung gitu kan, itu variasi. Ada juga yang suka enggak pakai treble, ada pakai single gitu, semacam itulah. Keunggulannya treble mungkin karena dia hooknya lebih banyak, itu jadi terjangkikan lebih gampang kena. Tapi kalau penetrasi lebih menang single, karena kalau single kena itu dia kan satu titik poin itu nancapnya itu lebih sempurna dia, karena tidak terbagi kekuatan kita nariknya itu. Kalau treble itu kadang-kadang satu masuk satu nganjel tuh, ini bisa nggak masuk sempurna dia. Jadi itu yang tentang balan tackle. Jadi memang harus disesuaikan, tidak bisa kita maksain lurnya gede talinya kecil tuh, bisa-bisa pas baru lempar ya putus gitu, simpel gitu aja. Jadi dragnya kita maksain terlalu gede, ya kita harus tahu momen gimana kita naikin drag, gimana gini. Jadi kalau saya biasanya pas dia ikannya narik, pas talinya tensionnya lagi tegang gitu loh, bukan dia talinya ikannya ngikut tuh baru saya naikin drag. Ya, itu tergantung. Kalau misalnya kita mancing di Bali ya banyak yang istilahnya drop off, banyak karang, banyak gini. Kalau sikon seperti itu karena ikannya lari ke arah yang berbahaya, itu obstacle namanya. Itu mungkin kita perlu naikin drag. Kita harus paksa ikannya biar tidak lari ke arah situ untuk putus. Tapi kalau dia larinya ke dalam, misalnya spotnya flat, nah itu ya sebetulnya tidak terlalu buru-buru harus menaikkan drag sih. Senyamannya aja. Nah, karena kita harus, yang namanya balan tackle itu juga selain tackle, orangnya juga harus disesuaikan. Kadang-kadang orang naikin drag terlalu tinggi, dia setting awalnya terlalu tinggi, tapi dia enggak sadar sama kemampuannya. Hentakan awalnya gede, dia belum sudah goyang atau jatuh kan bisa. Nah, jatuh dia enggak mau gimana mau fight kalau sudah jatuh, sudah tegang duluan, kacau semuanya konsentrasinya. Coba dia sesuaikan, misalnya masih disentak itu masih kendor lah. Jadi dia siap kuda-kuda dulu, baru dia fight kan. Baru dia naikin drag, dia bisa konsentrasi kan. Karena kadang-kadang orang takut, oh dragnya kalau kendor itu nggak nancep. Biarpun drag 5 kilo, 2 kilo nancep sih sebetulnya. Malah dengan drag rendah itu ada keunggulannya, kita bisa ngehook sekuat mungkin tanpa takut putus. Jadi ngehooknya itu lewat high stick itu karena dia masih ngendor kan. Jadi berbahaya sama orangnya itu lebih kecil ya. Sama tackle-nya juga lebih kecil kalau kita ngehooknya bisa berulang-ulang kan. Yang penting jadi kita kok posisi badan juga bagus kan. Tetap gitu. Baru kita kalau sudah siap fight, lihat obstacle ada enggak atau aman, perlu kita nambah drag apa enggak, baru itu disesuaikan dengan orangnya gitu. Sama dengan land base, juga ada orang land base kayak di Bukit Asa, mungkin ada di Batu Abang juga land base, itu juga dia lihat sikon, tapi itu lebih susah memang land base. Karena kita enggak bisa ngikutin ikan kan. Jadi kalau ngomongnya di Bali, khususnya daerah Batu Abang itu kan arusnya kencang. Jadi ya kaptennya juga harus berperan. Kemana aja kita harus fight. Kalau harus kita biasanya Popeng kan dia GT itu suka di daerah arus keras, jadi kita jangan ikut ke arus kerasnya. Kita yang kacau di ombaknya nanti fight. Kita harus berusaha narik dia ke daerah yang flat, yang aman, baru di sana fight. Kalau kaptennya nggak ngerti, tarik ikutin malah. Emang sih kadang-kadang kita perlu ngikutin ikan biar nggak terlalu gimana gitu kan. Tapi kelihatan sikon juga kan. Jadi kaptennya memang harus tahu juga sikonnya. Kecuali daerah-daerah yang gampang gitu. Yang flat, yang kayak tidak terlalu banyak ding tebing atau ombak itu masih mending. Kalau yang itu memang koordinasi sama kapten juga bagus. Jadi kalau ngikutin ikan juga kaptennya, kalau pas ikannya juga ikut yang ngikutin ya tali kendor ya kesempatan lepas itu besar. Karena dia bisa nginfek tali kendor, terutama GT. GT itu istilahnya keras kan rahangnya. Jadi hook itu sering cuma nyantol. Ya nggak nancep, dia nggak tembus. Kalau nggak tembus, kalau
Kalau hook sudah tidak tembus itu lemah dia sebetulnya. Antara lemah dia mudah lepas sama gampang bengkang. Karena yang ketarik kan ujungnya. Ketarik ujungnya. Nah, jadi kalau kadang-kadang bilang, sudah pakai hook besar kok bengkang. Ya karena itu tidak penetrate dia. Kalau hook sudah penetrate, biarpun hooknya kecil, susah bengkang. Nah, kayak ikan dogi ya, dogi misalnya. Ruby, biarpun hooknya kecil, kadang-kadang naik dogi bisa gede-gede. Karena dia penetrate, gampang penetrate kalau dogi itu. Tuna pun hook kecil bisa naik ikan gede, tuna gede. Karena dia penetrate, gampang penetrate. Kalau gigi tuh, gigi GT itu lain, rahangnya keras, susah penetrate. Sering sudah landed itu, saya landed GT itu hooknya langsung lepas sendiri kalau GT. Yang nancep. Ya itulah balance tackle namanya, itu harus disesuaikan selain tackle juga orangnya. Jadi yang paling susah sih menjaga adrenalinnya itu yang paling susah kalau popping ini. Biarpun sudah lengkap, teorinya sudah lengkap, belajar sudah lengkap, kadang-kadang kita ego menahan emosi, gimana sudah strike-nya itu biasanya dar gitu udah kacau kadang-kadang. Nah, itu yang paling lama belajar untuk orang poppinger. Itu yang butuh memang pengalaman, itu paling lama. Saya kira sesimpel itulah untuk balance tackle. Kalau untuk ini kok, panjang leader, jenis leader yang mungkin lebih bagus dipakai untuk popping itu apa? Itu kan ada isok leader, ada mono, ada fluoro, ada fluoro. Kalau saya sih lebih prefer untuk memakai mono ya untuk popping, karena dia lebih elastis daripada fluorokarbon. Kan kalau fluorokarbon itu dia keunggulannya lebih tahan abrasi sama tidak kelihatan di air kan. Nah, popping tidak perlu tidak kelihatan di air sebetulnya. Terus dia strike-nya lebih dikit kalau fluorokarbon. Kalau popping kita karena perlunya itu dia menahan impact awalnya, kita perlu yang lebih bisa straight, bisa melar. Jadi saya prefer mono. Cuma dia size-nya digedein daripada mainline. Kalau panjang umumnya itu biasanya casting itu ya kira-kira kita keluar dari, kalau pegang ini kan ada dua tadi. Kalau kita pegang leader itu keluar, kita susah pakai patokan meter karena panjang rod kan beda-beda. Keluar dari ujung rod sekitar 1 meter. Untuk casting tergantung kebiasaannya, ada yang suka keluar pendek, ada yang suka keluar agak panjang kan, tergantung dia kebiasaannya dia casting. Masuk ke sepul itu 1 gulungan atau 2 kalau yang pegang leader. Nah, kalau enggak pegang leader ya bisa lebih pendek dari itu. Mungkin masuk dari ujung rod 1 meter lagi, keluar 1 meter ya 2 meter gitu kalau karena dia pegang PE kan. Nah, tapi pegang PE itu lebih sakit biasanya di tangan, sama lebih gampang dia PE-nya rusak. Ya, tapi kalau kelemahannya juga keunggulannya dia case-nya lebih bagus ya, karena enggak ada sambungan itu yang halangan masuk itu. Cuma kalau pegang leader enaknya dia case-nya lebih nyaman di sini dipegang. Jadi lebih enak. Terus keunggulannya juga karena leadernya panjang, hentaknya bisa pas landed ikan juga lebih gampang kalau leader panjang. Karena kan biasanya dia masih berontak kan kalau dekat itu. Kita masih bisa pegang leader gitu. Itu kalau untuk masalah leader. Alright guys, itu dia video kali ini, video keseruan yang tetap boncos untuk Mama GT-nya. Tapi it's okay lah, fishing is fishing. Tapi aku mau ucapin banyak terima kasih buat kapten yang udah ngasih banyak informasi soal mancing ke daerah perairan Nusa Penida. Dan special thank you juga buat pro angler kita, Tong Tio. Terima kasih buat spot-spotnya, ilmu-ilmunya, dan lurnya gitu. So, kalian kalau misalnya mau beli lurnya, kalian bisa beli di Alaska Lure gitu. Ada di toko-toko mancing di Bali. Gitu guys. Dan itu aja sih. So, we'll see you in another video. Babon.